وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Batas lamanya safar. Wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu, bahwa masalah ini merupakan masalah yang diperselisihkan oleh para ulama sepanjang masa, sampai Al-Aini menceritakan sekitar 20 pendapat tentang batas lamanya safar. Namun sayang, kebanyakan pendapat tersebut tidaklah berdasarkan dalil yang kuat dan jelas. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, barang siapa yang membatasi iqomah dengan batasan hari tertentu, baik 3 atau 4 hari, 10, 12, atau 15 hari, maka dia telah berpendapat dengan satu pendapat yang tidak ada dalil secara syar'i, dan itulah pembatasan yang tidak produktif. Pendapat yang kami yakini dalam masalah ini juga seperti dalam masalah sebelumnya, yaitu tidak ada batasan waktu tertentu. Tapi hal itu dikembalikan kepada uruf masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah yang diletakkan oleh para ulama dalam masalah ini, sebab mereka mengatakan setiap nama yang tidak ada batas tertentu dalam bahasa maupun syariat maka dikembalikan kepada urufnya. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa orang asing dari kampungnya memiliki 3 keadaan. Pertama, orang yang berniat untuk tinggal selama-lamanya di sana, maka mereka bertekad untuk tidak akan kembali kampungnya, kecuali apabila ada hal-hal yang mengharuskan hal itu, seperti orang kedutaan besar dan seterusnya. Maka hukum golongan ini adalah hukum orang yang mukim, yang berkewajiban untuk puasa Ramadan serta sholat sempurna tanpa kosor. Jadi kamu kalau misal kamu udah lulus kuliah, terus kamu nyari kerja, ada pekerjaan di Jakarta, ya berarti kan kamu udah niat di sana, maka kamu jangan mengkosor sholat gitu. Udah niat mukim, jadi kalau udah sampai sana ya udah kamu sholat seperti warga di sana. Tapi kalau kamu aku nih Jakarta cuma dinas cuma 5 hari, nah itu berarti kamu safar. Berarti selama 5 hari itu kamu boleh mengkosor sholat, gitu ya. Kemudian yang kedua, orang yang tinggal sementara untuk suatu keperluan tanpa membatasi waktu karena dia tidak tahu kapan urusan selesai, kapan saja urusan selesai, maka dia akan pulang kampung seperti orang datang untuk menyelesaikan satu urusan yang tidak tahu kapan selesainya. Hukum ini adalah musafir meskipun bertahun-tahun lamanya. Demikian pendapat mayoritas ulama. Bahkan Ibnu Munzir menceritakan ijma apa? Diajak nenek renang. Oh iya, bentar ya. Sana duduk dulu. Kamu siap-siap dulu sana. Nah, ya. Jadi misal kamu ke Jakarta, meh ngopo, meh rembuk bisnis, kan nggak tahu berapa lama. Oh ternyata dalam rembukan itu ternyata 2 minggu, ya berarti selama 2 minggu kamu boleh menjamak dan mengkosor sholat. Silakan kalau mau. Tapi kalau kamu mau ikut sholat dengan warga atau jamaah dan seterusnya, silakan, itu juga nggak apa-apa. Dan berjamaah itu ada keringanan untuk orang yang safar. Orang safar itu punya keringanan untuk tidak berjamaah. Ya. Nah, Jumatan gimana? Nanti bab Jumatan ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang kemudian kalau memang ketemu dengan jamaahnya, jamaah Jumat, maka ikut. Jadi dalam fikih itu ya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, orang yang berniat tinggal sementara untuk keperluan dengan batasi waktu, karena dia tahu kapan urusan selesai, misalnya kayak orang kawinan. Gitu. Kan begitu kawinan selesai kan pulang tau? Iya, kan? Tapi ini bajunya. Ya, jadi kalau itu yang terjadi kan yakin kamu udah selesai, kok kamu nggak mulai-mulai mas gitu. Aku kan pengen nginep ning kene 5 dino gitu. Yang punya hajat ya wegah lah gitu. Kamu tuh tamu cuma tak godok buat pesta, tamu pesta yang mulia kan gitu. Nah kalau kampung dan dia sampai pulang ke kampungnya. Syaikhul berkata, barang siapa membatasi batasan hari tertentu baik 3, 4, 10, 12, 15, maka sungguhnya dia mengatakan suatu perkataan yang tidak berdasarkan dalil. Begitu juga beliau berkata, sholat dikosor setiap safar, baik sebentar maupun lama, dan tidak dibatasi dengan batas tertentu, baik dia meniatkan lebih dari 4 hari maupun tidak. Hal ini diriwayatkan dari 10 sahabat. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad Rashid Ridho, Abdurrahman As-Sa'di, Al-Albani, dan para ulama yang lainnya. Penting diperhatikan dua masalah ini, yaitu jarak dan masa safar, merupakan masalah fikih yang dibicarakan ulama. Oleh karena itu, hendaknya kita berlapang dada dalam masalah ini dan menghormati saudara kita yang tidak sependapat dengan kita tanpa harus saling menghujat mencela sehingga menyulut api perselisihan. Ini loh ya. Jadi ini kaidah dalam khilaf ya. Ketika memang ada saudara kita muslim yang berpendapat dengan memegang pada pendapat tertentu, kita harus menghargainya. Ya, walaupun pendapat itu sebenarnya bisa didiskusikan mana yang lebih kuat, mana yang kurang kuat. Tapi kalau emang ngeyel ya sudahlah gitu. Gak usah kemudian dijadikan sebab untuk berantem. Ya, alangkah indahnya ucapan Imam Syafi'i kepada Yunus As-Sodafi. Beliau berkata, wahai Abu Musa, apakah kita tidak bisa untuk tetap bersahabat sekalipun kita tidak bersepakat dalam satu masalah, sekalipun hal ini tidak menutup pintu dialog ilmiah yang penuh adab untuk mencari kebenaran dan pendapat terkuat. Jadi ini kayak yang baru saya bilang. Jadi
Perbedaan pendapat itu bisa dicari titik temunya kalau memang mau berdiskusi. Kok diajak diskusi nggak mau, pastikan masih bersaudara sebagai sama Muslim. Jadi jangan sampai ya orang Islam NU Muhammadiyah berantem, jangan gitu ya. Jadi walaupun orang NU punya pendiriannya sendiri, orang Muhammadiyah punya pendirian sendiri, ya maka harus tetap saling menghormati sebagai sama Muslim. Apalagi kalau udah mengucap salam, wajib untuk dijawab. Jangan kemudian kan beda kelompok, jangan. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.